Sahabat tani, ini adalah air cucian beras. Air ini didapatkan dari saringan pertama pencucian beras dengan perbandingan 1:1, di mana kalau Anda mau masak nasinya itu setengah liter, maka airnya ini ya sahabat tani juga setengah liter. Misal lagi Anda mau masak 1 liter ya, maka air cucian berasnya berapa? 1 liter juga ya sahabat tani. Nah, pada video kali ini kita akan bahas bersama ya sahabat tani bagaimana dengan air cucian beras ini ditambah dengan uang sebanyak Rp15.000 kita bisa menjadikan 4 liter pupuk organik cair dengan kandungan zat perangsang tumbuh yang luar biasa. Jadi simak sampai selesai ya sahabat tani langkah demi langkah pembuatannya. Tetapi sebelum itu kita intro dulu. Bam. Dan saya doakan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi, amin. Sahabat tani, setiap hari sebenarnya kita tuh nggak sadar ya bahwa kita tuh sebetulnya membuang potensi yang luar biasa buat menyuburkan tanaman kita, yaitu yang namanya air cucian beras. Saat kita mau masak nasi, sering sekali ya air cucian berasnya kita buang. Padahal air cucian beras ternyata memiliki manfaat yang luar biasa. Pertama, dari air cucian beras ini ya sahabat tani dapat menjadi penghasil zat perangsang tumbuh. Kemudian air cucian beras ini juga dapat memacu pertumbuhan tanaman kita. Kemudian juga dapat menghambat pertumbuhan organisme penyebab penyakit pada tanaman kita. Dan bahkan ya sahabat tani, air cucian beras ini adalah salah satu air pengencer terbaik dalam pembuatan pupuk organik cair. Dan untuk penjelasan lengkapnya tentang apa sih kira-kira 10 manfaat dari air cucian beras untuk tanaman, maka sudah saya terangkan ya sahabat tani pada video yang ini. Tinggal klik aja sahabat tani, ada kok di channel ini. Nah, sebenarnya air cucian beras dalam bentuk seperti ini aja ya sahabat tani itu sudah bisa loh kita aplikasikan pada tanaman kita. Caranya dengan mencampurkan lagi dengan perbandingan 1:1 dengan air biasa. Dan disiramkan langsung pada perakaran tanaman kita dengan interval selama seminggu sekali. Namun akan lebih bagus lagi ya sahabat tani kalau air cucian beras ini kita lakukan yang namanya fermentasi dengan menambahkan bahan-bahan senilai Rp15.000 aja loh sahabat tani. Dan mau tahu kira-kira apa bahannya? Mau tahu? Kok saya belum dengar sih Anda bilang mau? Mau? Oke, kita mulai ya sahabat tani. Pertama adalah toge, atau orang sini itu bilangnya kecambah. Toge adalah tunas dari kacang hijau dan kita tuh butuhnya sebanyak setengah kilogram aja. Dan kalau Anda mau ngolah sendiri togenya, maka Anda tuh bisa membeli kacang hijau itu sebanyak 200 gram aja. Kemudian Anda rendam selama 3 jam, kemudian Anda letakkan pada media kering, dan kemudian ditutup, dan kemudian disimpan di tempat gelap. Atau kalau Anda mau yang udah jadi ya sahabat tani itu juga nggak apa-apa dan butuhnya adalah setengah kilo, oke? Dan sahabat tani tahu nggak? Kalau toge ya sahabat tani ternyata menurut beberapa referensi itu dapat menghasilkan yang namanya hormon auksin alami. Dan hormon ini tuh sangat-sangat bermanfaat bagi tanaman kita. Bahkan ya sahabat tani ada yang mengatakan bahwa toge memiliki kandungan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, bahkan juga magnesium ya sahabat tani. Meskipun jumlahnya tuh nggak banyak, tetapi pasti bakal sangat-sangat bermanfaat juga buat tanaman kita. Kemudian bahan yang kedua yaitu tape singkong, dan kita tuh butuhnya nggak banyak ya sahabat tani. Beli aja kira-kira sekitar 1.000 apa 2.000 itu juga nggak apa-apa ya sahabat tani, cukup kok. Tape singkong ya sahabat tani merupakan hasil fermentasi dari ubi kayu menjadi cemilan manis enak dengan bantuan suatu mikroorganisme itu namanya Saccharomyces. Dan prinsip kerjanya dari mikroorganisme Saccharomyces ini ya sahabat tani adalah dengan mengubah bentuk karbohidrat menjadi zat gula
Atau bahasa kimianya adalah dari bentuk polisakarida menjadi monosakarida. Makanya tape ini tuh ya sahabat tani yang awalnya cuma singkong biasa, rasanya nggak manis, tetapi setelah kita berikan ragi yang isinya tuh Saccharomyces, kemudian kita fermentasi, akhirnya rasanya menjadi manis. Dan manisnya itu kayak siapa? Manisnya itu kayak kamu ya sahabat tani. Atau kalau Anda nggak mau pakai tape, Anda juga bisa gunakan IM4 ya sahabat tani, dan dosisnya itu kira-kira cukup 100 ml aja. Kemudian bahan ketiga yaitu gula merah sebanyak 100 gram. Kemudian garam sebanyak 2 sendok makan. Dan pastinya ya sahabat tani bahan utamanya yaitu apa? Yaitu air cucian beras sebanyak 3-4 liter. Dan untuk mendapatkan 3-4 liter ini ya sahabat tani, Anda tuh bisa cicil kok. Misalnya Anda pagi dapat 300 ml, kemudian siang dapat 300 lagi, kemudian besoknya dapat 300 lagi, itu juga nggak apa-apa ya sahabat tani. Dan bahan tambahan lainnya, dan ini opsi aja ya sahabat tani, siapa tahu Anda mau bikin yang efeknya tuh jadi tambah wow ya sahabat tani, maka Anda bisa juga tambahkan sebanyak 100 ml bakteri fotosintesis. Dan ingat ya sahabat tani, ini tuh opsi aja, dan jika nggak ada juga nggak apa-apa. Dan buat Anda yang belum tahu gimana sih caranya bikin bakteri fotosintesis, maka silahkan ya sahabat tani tonton pada video yang ini ada kok di channel ini. Sekarang mari kita lakukan proses fermentasinya. Pertama kita siapin dulu wadahnya ya sahabat tani. Pertama siapkan tank 4 atau 5 liter, 2 buah sil gas LPG, selang water pass sepanjang 50 cm, botol air mineral 600 ml, kemudian lakban, gunting, dan bahan-bahan lainnya sahabat tani. Sekarang mari kita bikin wadah fermentasinya. Jadi pertama kita lubangi dulu ya sahabat tani, tutup tank fermentasinya seukuran selang water pass. Anda bisa gunakan bor atau gunakan bahan-bahan lainnya untuk melubangi. Kemudian lubangi juga tutup botol air mineralnya seperti yang tadi. Kemudian masukkan selang water passnya ke tutup tank fermentasi. Kemudian taruh sil gas LPG di bawah tutupnya dan kemudian di atas tutupnya juga. Jika sudah, supaya makin kuat, maka kita kasih lakban ya sahabat tani. Lalu masukkan sisi selang satunya ke tutup botol air mineral. Kemudian isi botol air mineralnya dengan air biasa sampai hampir penuh. Dan tutup dengan tutup yang tadi sudah ada selangnya. Dan pastikan selangnya tuh nyelup ya sahabat tani ke dalam airnya, oke? Nah, jadilah wadah fermentasinya. Sekarang kita lanjut pada proses pembuatan pupuk organik cairnya. Pertama, haluskan dahulu gula merahnya ya sahabat tani. Kemudian remas-remas tapenya sampai jadi lunak. Kemudian masukkan ke dalam sedikit air cucian beras dan aduk merata ya sahabat tani. Anda boleh ngaduknya pakai sendok atau kayak saya ini ya sahabat tani juga nggak apa-apa. Kemudian masukkan togenya ke dalam wadah fermentasi. Lalu tuangkan air cucian berasnya dan gak usah banyak-banyak dulu ya sahabat tani, sambil diguncang-guncangkan. Kemudian masukkan lagi bahan yang tadi kita larutkan. Lalu masukkan sisa air cucian berasnya, tetapi sisakan sedikit ya sahabat tani. Anda masukinnya tuh jangan sampai habis. Nah sekarang ya sahabat tani, sisa air cucian beras tadi kita tuang ke tempat yang lain. Kemudian kita tuang garam dan kemudian kita aduk-aduk sampai garamnya tuh larut. Kemudian setelah garamnya larut ya sahabat tani, baru kita masukin ke dalam campuran bahan-bahan tadi, kemudian bisa diaduk-aduk. Dan kemudian masukin juga bakteri fotosintesis kalau Anda punya, kalau nggak ada nggak apa-apa ya sahabat tani. Dan terakhir, tutup wadah fermentasinya dengan tutup yang tadi kita buat.
Dan tara, jadilah pupuk organik cair. Dan lakukan proses fermentasi pupuk ini di tempat yang teduh ya sahabat tani selama 3 minggu. Kalau bisa di tempat yang gelap ya sahabat tani, oke? Nah, sampai di sini ya sahabat tani. Mungkin Anda bertanya, kenapa sih saya menambahkan garam pada proses pembuatan pupuk organik cair ini? Jawabannya, buat meningkatkan nilai EC atau Electrical Conductivity larutan pupuk organik cairnya pada titik tertentu ya sahabat tani, biar jadi makin mantap lagi. Nah, kalau proses fermentasi itu sudah selesai, maka pupuk organik cairnya ya sahabat tani kita bisa aplikasikan pada tanaman kita dengan sistem cor dengan dosis kira-kira 15 sampai 25 ml per liter airnya. Itu tergantung dari tanaman apa yang Anda tanam dan tergantung juga pada fase tanaman apa itu tanaman Anda. Ya misalnya kalau fase awal atau fase vegetatif maka Anda bisa kasihnya sedikit dulu, tetapi kalau fasenya itu sudah dewasa maka Anda bisa kasihnya itu lebih banyak ya sahabat tani. Dan pengaplikasian pupuk organik cairnya itu bisa setiap 2 sampai 3 minggu sekali, itu nggak apa-apa ya sahabat tani. Nah, mungkin sampai di sini Anda bakal nanya, apa nggak apa-apa kira-kira mikroorganisme tercampur dengan garam? Maka saya udah uji coba ya sahabat tani dengan mengamati menggunakan mikroskop bagaimana sih reaksinya antara Lactobacillus dan Saccharomyces pada M4 dan juga garam dengan dosis 20 gram per liter air ya sahabat tani. Dan ternyata aman ya sahabat tani, dan ini dia cuplikan pengamatannya, silakan. Nah, segitu dulu ya sahabat tani video kali ini, dan mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan jangan lupa kasih jempol ya sahabat tani jika Anda suka video ini, dan klik juga tombol bagikan ya sahabat tani jika Anda ngerasa banyak orang di luar sana yang ternyata membutuhkan ilmu atau pengetahuan ini. Dan setelah ini ada 4 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi ya sahabat tani. Terima kasih, saya Rizil Ansar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.